Hello friend, kembali lagi di Ulas Bola. Kali ini kita sudah kedatangan 3 pecinta timnas Indonesia. Yang pertama ada Bang Safwan, ada Bang Rafli, dan ada Bang Furkan. Nah, jadi kami akan bahas terkait hasil pertandingan timnas Indonesia U20 yang telah dimainkan semalam, dan sayangnya kita harus menerima kekalahan dari Iran friend. Nah, jadi kita akan tanyakan nih, gimana sih pandangan dari salah satu pecinta sepak bola Indonesia yang bernama Bang Wan. Gimana Bang? Kita kalah 3-0 lah. 3-0. Ya, lawannya memang kuat sih, lawan Iran ya kan. Ya, wah. Lawan Iran, apalagi kalau misalnya di peringkat FIFA lebih tinggi lah. Lebih tinggi. Ya, kalau yang senior ya, ini yang 20 yang semalamen. Dari postur tubuh ya kalah. Ya, Terus sering apa? Aku aku lihat semalam kayak sering salah-salah passing gitu. salah passing. Ya. Salah passing, terus nggak bisa antisipasi bola-bola udara lah, Bola-bola udara. apalagi gol pertama kan. Gol pertama, gol ketiga, sama gol kedua bola udara enggak? Semua bola udara. Ya, Kan? berarti ya itulah kelemahan Indonesia lah. Kemahannya. Hmm. Kalau dari segi permainan gimana kalau menurut Bang Wan? Ya sering salah-salah passing juga. Salah-salah passing. Kalau strategi? Kalau strategi? Kalau strategi ya nggak terlalu buruk sih, ada juga lawannya, cuma ya sering buang-buang peluang aja. Oke, jadi kalau menurut Bang Furkan gimana nih hasil pertandingan semalam? Aku sih sama kayak pendapat kayak Bro Safwan enggak sih. Kalau dari segi permainan aku kurang puas malah. Puas. Karena seperti yang Bro Safwan katakan barusan, dari segi passing mesti salah. Bisa salah. Back pass ke belakang, ke depan, dan mesti bermain long ball. Pemain kita, pemain apa adik-adik kita nih kan. Seperti gol yang terjadi, gol pertama tuh dari bola udara, Bola udara pojok, tengah pojok. Otomatis kan pemain belakang kita kalah saing Kalah saing. dengan pemain depan Iran. Ya. Dan gol ketiga Gol ketiga pojok juga. terjadi dari pojok juga. Ya. Dan menurut aku kan, waktu nanti saat pertandingan kedua malam Senin mendatang lawan Uzbekistan, aku harap harus ada evaluasi dari Coach Indra lagi untuk membenahi dari segi permainan. Jangan sampai kita kalah lagi, karena kita wajib menang 3 poin untuk mengamankan asa untuk lolos dari grup. Ya. Itu Kalau aja sih. kalah berarti memang nggak ada lagi harapan. Oh, payah. Apa ya? Menurut aku payah, karena kan kita cuma ada 3 pertandingan. Oh, Otomatis iya. kita harus mengamankan 6 poin 6 poin. biar bisa lolos. Minimal. Minimal 6 poin. Mm, mm, ya minimal 6 poin. Karena berarti 2 kali menang. Apalagi seperti kita ketahui Uzbekistan kan sudah menang di laga Iya, pertama lawan Yaman. Orang ini udah ada poin Berarti otomatis Iran sama Uzbekistan ini sudah ada poin sama-sama 3. sama-sama 3. Ah. Yaman Indonesia belum ada poin. Makanya aku bilang kita wajib menang laga kedua dan laga ketiga ini besok. Itu baru dipastikan Baru. bisa lolos. Otomatis insya Allah dia bilang Runner up lah. runner up. Runner up. Oke. Jadi dari segi skill individu gimana nih pandangan dari Bang Wan mungkin ya kan? Apakah ada pemain timnas kita atau bisa dikatakan Garuda Muda ini memiliki skill yang menonjol, atau memang bisa diharapkan ketika pertandingan-pertandingan genting ketika melawan negara-negara kuat lah kita bilang seperti Iran atau katakanlah seperti Uzbek nanti, ada nggak pemain yang spesial atau sama aja mediocre semua? Karena menang kebetulan kita bisa lolos karena mungkin keberuntungan, atau gimana pandangan Bung Wan? Ada nggak pemain yang memang spesial? Kalau pemain spesial, mungkin kapten sih ya. Doni terima mukas kapten lah. Ya. Ada juga dia peluang kulihat yang tendangan jarak jauh dari luar kotak penalti. Itu mampu ditepis kalau nggak salah. Ya. Di babak pertama. Di babak pertama. Ada nonton kan? Nonton. Hah? Ada kan? Nah. Ada lihat nggak? Ada. Doni, mantap dah. Dia kan back kan? Ya, back kan. Back cuman dia melakukan overlap
maju ke depan, ada mendapatkan satu peluang di shoot dari luar kotak. Itu lumayan bagus ya. Karena dia aku lihat memang bagus. Kalau Jens Reven gimana pandangan Bung Wan semalam? Kayaknya kurang support dari pemain-pemain lain, sayap-sayap itu kurang kasih umpan. Sering-sering long ball lah. Berarti ibaratnya kita sering long ball sama salah passing. Nah, ini apakah ada faktor karena pertandingan pertama mungkin grogi atau memang segini kualitas kita? Nah, ini mungkin bisa dijawab oleh teman-teman. Mungkin siapa? Nih Bang Rafli mungkin. Gimana pandangannya? Dari mana? Ini apa? Apakah permainan kita semalam ini memang menunjukkan kualitas kita atau kita sebenarnya bisa lebih bagus lagi mainnya? Sebenarnya bisa sih. Bisa. Dari strategi dari pelatih. Nah, Coach Indra Safri bisa aja. Bisa aja. Dan aku ada mendengar juga Coach Indra ini ada simpan-simpan pemain kata. Simpan-simpan kekuatan. Itu apakah benar Bang Wan? Aku lihat ada sih katanya simpan pemain. Ya. Padahal kan ini kan Piala Asia. Ya, betul loh. Ya kan ini kan Piala Asia bukan uji coba. Ngapain simpan pemain? Harus apalagi lawannya Iran. Ya. Lawan Iran seharusnya kasih skuad yang utama lah. Kuat utama. Ya. Kekuatan penuh lah ibarat ya kan, karena ini laga hidup mati nih. Ngapain kita simpan pemain? Dan Ya kan? menurut saya kalau walaupun lawan Iran semalam itu laga pertama, itu bagi saya tetap wajib menang. Iya, karena Iran kuat. Ya. Kan? Karena kita ini kan sekarang ini turnamen Piala Asia. Turnamen, ya. Jadi menurut saya kalau misalnya alasan seperti yang banyak saya bilang teman-teman yang lain yang katanya Coach Indra ini masih banyak simpan-simpan kekuatan. Jadi untuk apa? Untuk apa ya? Itu Karena kita ini kan perlu wajib dipertanyakan loh. wajib menang Ya kan? untuk mencuri asa. Kecuali misal kita udah menang 3 poin. Ya. Habis itu lawan Yaman dan pertandingan ketiganya kita lawan Uzbek misalnya. Yang lebih kuat lah ibaratnya dari Yaman. Mungkin kita bisa simpan main ketika melawan Yaman. Mungkin karena jarak antar pertandingan ke pertandingan itu sangat dekat ya kan, untuk recovery yang lebih maksimal dari pemain-pemain inti ini. Mungkin bisa jadi itu. Ini pertandingan pertama dan sebelumnya belum pernah main. Ngapain simpan-simpan main? Nah, kalau emang disimpan main, pemain siapa emang yang disimpan? Kalau menurut pandangan Bung Wan nih, ada nggak pemain yang hebat atau memang berkualitas tapi disimpan oleh Coach Indra pada pertandingan semalam? Mungkin kayak pemain-pemain yang naturalisasi mungkin. Naturalisasi. Siapa? Welber ada main semalam? Ada. Jadi siapa yang disimpan? Saya lihat media banyak sih yang bilang. Banyak. Ya. Oke, berarti intinya kita kalah semalam dan ini bukan hasil yang kita inginkan, ya kan? Kalau pribadi aku kalau dari salah satu pemain yang di timnas U20 yang main di Piala Asia tahun ini, yang jadi favorit aku adalah Donitri Pamungkas. Karena dia itu kan posisinya LB, back kiri. Ya. Tapi cara bermainnya tuh bisa mengover bola ke depan enggak seperti ibarat kayak gelandang. Kalau ibarat kalau seperti contoh pemain Thailand kemarin Teratam Mumatan. Ya. Siap, betul. Itu sama menurut saya. Karena posisi Teratam Mumatan tuh LB juga, tapi dia tuh cara bermainnya kayak gelandang. Ya. Sering kontribusi ke depan dan membuat assist. Bahkan Donitri pada pertandingan semalam hampir mencetak gol. Ya. Bukan lagi assist, tapi dia mencetak gol. Dan sayangnya belum rezeki kan? Belum rezeki. Ya. Belum beruntung kita. Belum beruntung. Belum beruntung. Ya kan? Jadi gimana nih? Bung Wan? Kalau menurut aku kan pertandingan semalam kita kan kalah 3-0 kan. Ya. Seharusnya misalnya kalah harus ada fake-nya lah. Ya. Kalau boleh jadi misalnya kalah tipis lah 2-1 itu udah boleh lah. Ini masalah kita kalah 3-0 dan di pertandingan selanjutnya apalagi lawan Uzbekistan, ya itu harus fighting spirit orang tuh, harus fight ya kan. Ya, ibaratnya habis-habisan lah, ya kan. Kalau menurut aku lihat nih, semalam memang kita sebenarnya
udah ibaratnya udah turun mental kita dari sejak menit keempat, ya kan? Karena di menit keempat langsung kebobolan ya, yang sebenarnya kita nggak duga itu bisa gol, nah, ya kan? Tiba-tiba udah gol kan, langsung terkejut kita, ya kan? Ditambah lagi setelah gol itu sebenarnya kita masih bisa memberikan perlawanan, masih bisa, adalah beberapa peluang yang kita dapatkan. Salah satunya peluang emas dari Doni Tri Pamungkas yang tendangan dari luar kotak penalti. Dan babak kedua pun ada juga dari salah satu pemain kita juga yang dengan aksi individunya digocek sedikit, ditendang cuman mampu ditepis oleh kiper ya. Nah, itu ada, dan setelah itu ada gol yang kedua. Setelah gol kedua, gol salto dari nomor punggung 7 itu. Pemain muda kita sudah hilang mental. Ibaratnya udah nggak semangat lagi. Udah memang ibaratnya udah kalah karena udah nggak mampu memberikan permainan yang ibaratnya yang maksimal lagi. Nah, setelah sudah nggak ibaratnya udah nggak terlalu semangat lagi. Setelah gol kedua itu kita sudah mulai melemah dan melempem terus, dan di akhir pertandingan kita harus kebobolan yang ketiga kalinya dari tendangan pojok. Artinya Sama apa? seperti yang terjadi di gol pertama. Ya, sama. Artinya apa? Permainan timnas kita sudah bagus karena mampu memberikan perlawanan. Ini bukan Thailand dan ini bukan juga Malaysia, tapi ini Iran. Asia. Ya kan? Tingkat Asia nih, bukan lagi Asia Tenggara. Jadi wajar lah kita, apalagi kita tim promosi ya. Baru pertama kan masuk ke Piala Asia U20. Ya, baru pertama dalam sejarah. Betul nggak? Betul. Betul lah. Ya kan? Betul nggak? Hah? Nggak, gimana menurut netizen? Apakah kita yang pertama nih atau nggak? Setahu aku yang pertama, karena umur aku 23. Jadi kan kalau ada sebelum itu kan kita nggak tahu, ya kan? Mungkin ada di tahun 70-an, ya kan? Ya kan? Kita nggak tahu. Jadi intinya ini mungkin pengalaman perdana, apalagi ini yang latih juga pelatih lokal kita, Coach Indra, yang sebenarnya dulu sering dikritik oleh para pandit-pandit timnas, ya kan? Karena dikatakan miskin taktik gitu. Gimana kalau menurut teman-teman nih? Apakah betul Coach Indra nih miskin taktik? Kalau menurut aku kan Indra Syafri ini kayaknya dia level ASEAN aja ada. ASEAN ya. Ya. Berarti Di Asia Tenggara kan udah si gelar juara AFF 19 sama SEA Games kan? SEA Games 2000 berapa kemarin yang masuk? 2021 ya. Nah, dia level ASEAN aja. Asia. Kalau udah level Asia dia agak susah. Apalagi ada menang Piala AFF juga kan? Ya, U19. ya yang masih ada Jara Sofen ya kan? Ada juga masa-masa nih Evan Dimas. Evan Dimas. Lah U19 yang 2013 tuh. Dan masuk ke Piala Asia yang ketika melawan Korea Selatan. Iya, ya, kan? Evan Dimas hat-trick ya. Ya kan ada kan? Ya, Itu tahun berapa tuh? 2013 atau 2014 ya? 13 atau 14 lah. Itu terjadi pas aku MSN kemarin. Waktu kita Zen, ya betul loh. Karena pemain favoritku salah satunya Ilamuddin, Nah, Evan Ilham Dimas, Diamen, ya kan? orang kampung kita dari Aceh, Zulfiandi. Dan sekarang mereka tak tahu di mana. Jadi intinya permainan semalam memang ada beberapa PR yang harus diperbaiki ya kan, yang seperti sudah dikatakan oleh teman-teman kita tadi. Jadi gimana pesan terakhirnya dari Bang Wan pertama untuk timnas Indonesia ke depan supaya bisa memberikan hasil maksimal, minimal jangan jauh-jauh kali kita lolos ke Piala Dunia U20, setidaknya kita bisa melaju ke 16 besar aja dulu. Gimana? Ya jangan sering-sering salah passing lagi. Terus bisalah antisipasi bola-bola udara lah, karena di tingkat Asia aja kita ini, apalagi Piala Dunia nanti ya kan. Piala Dunia lebih lagi lawannya lah, lebih tinggi. Terus jangan sering-sering long ball. Ya. Terus ini satu lagi, kalau misalnya ada peluang emas tuh harus Maksimalkan. dimanfaatkan. Ya, dimaksimalkan semaksimal mungkin, ya kan? Jangan Kalau menurut Bang Hapner, sorry,
Menurut Bang Furkan gimana? Sama sih seperti kayak pendapat teman-teman yang lainnya. Nanti laga selanjutnya harus memenahi, jangan sering salah passing lagi. Jangan sering main long ball, antisipasi bola udara, dan harus lebih yakin lagi untuk adik-adik kita nih. Dan kalau strategi gimana? Aku yang menarik aku strategi dari Coach Indra nih. Gimana? Apakah terlalu menonton atau gimana nih? Atau memang strateginya udah pas tapi pemain kita yang memang kemampuannya ya nggak sehebat yang kita pikirkan. Gimana nih kalau menurut pandangan kawan-kawan? Mungkin menurut Bang Wan nih gimana? Kalau dibilang pemain enggak sih. Kan banyak pemain-pemain yang udah main di Liga 1 kayak Doni Trimamungkas, Kade Arel, terus Buffon ya kan? Back kan. Itu kayak mungkin di strategi pelatih sih. Strategi? Ya. Mungkin penonton sering-sering mungkin karena era-era Tiki Taka dulu ya kan. Berarti udah fix nih. Kata Bung Wan udah kompak, udah setuju semua bahwa memang Coach Indra ini emang spesialis ASEAN. Karena kan udah banyak nih gelarnya di ASEAN kan. Tapi kalau untuk Asia mungkin bisa dicari pelatih-pelatih lain. Kalau Patrick Kluivert mungkin terlalu jauh mungkin ya. Karena kan dia udah sibuk dengan senior sama U23 ya kan. Ya U23 Patrick kan yang latih. Hah? Asisten. Oh asistennya. Oh bukan kayak Asti dulu lah. Enggak. Oh ya, aku nggak terlalu update nih. Bentar nih. Ini memang pecinta sepak bola Indonesia yang bukan FOMO. Inilah Bang Wan nama, ya kan? Nah, jadi gimana? Ada pesan-pesan terakhir lagi dengan kawan? Kalau nggak ada berarti sekian dulu video kita kali ini ya kan? Oke, friend. Jadi sekian pembahasan kami kali ini yang intinya ada beberapa PR yang harus diperbaiki timnas Indonesia supaya bisa membuka peluang untuk lolos ke babak 16 besar. 16 besar atau 18 besar? 16 besar atau 8 besar? 8 besar. Ke 8 besar. Oke, friend. Sekian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Enjoy.